Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Tenggarnesia. Kali ini kita akan kembali mengupas tentang sejarah kemunduran Majapahit dan perang suksesi. Kali ini kita akan menceritakan dari Serat Pararaton saat mana Majapahit mengalami kekosongan kekuasaan atau yang disebut dengan telung tahun Tan Hana Prabu. Namun sebelumnya sedulurku sekalian, saya mohon panjenengan untuk kerso menekan tombol subscribe, like, dan juga memberi komentar. Dan bila video ini panjenengan anggap bermanfaat, silahkan untuk dibagikan kepada yang lain melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Diceritakan, Sri Prabu Kertawijaya mangkat pada tahun 1373 Saka atau 1451 Masehi. Menurut Pararaton, jenazahnya didarmakan di Kertawijayapura. Setelah Sri Prabu Kertawijaya mangkat, Majapahit dengan cepat jatuh ke dalam konflik perebutan kekuasaan berlarut-larut. Dyah Wijaya Kumara Bre Pamotan yang naik tahta pada tahun Saka 1373-1451 Masehi menggantikan Sri Prabu Kertawijaya dengan gelar Sri Raja Sawardhana dinobatkan di Keling Kahuripan. Bre Pamotan ajenengi Keling Kahuripan abisekanira Sri Raja Sawardhana. Penobatan Raja Majapahit di Keling Kahuripan yang terletak di pedalaman Daha Kediri menunjukkan adanya ketidakberesan, mengingat Dyah Wijaya Kumara atau Bre Pamotan hanya berkedudukan sebagai menantu dari Kertawijaya. Tidak sampai 2 tahun berkuasa, di tengah konflik perebutan kekuasaan dengan putra-putra Sri Prabu Kertawijaya, Sri Raja Sawardhana hilang ingatan. Saat dihibur di atas perahu yang meluncur di tengah segara, ia melompat dan mati tenggelam. Sri Raja Sawardhana dicandikan di Sepang. Karena meninggal akibat melompat ke segara, maka ia disebut dengan nama anumerta Bre Pamotan Sang Sinagara atau Bre Pamotan yang meninggal melempar diri ke segara. Ia meninggalkan 4 orang putra dan seorang putri, yaitu Bre Kahuripan, Bre Mataram, Bre Pamotan, Bre Kertabumi, dan Parameswari Lasem. Menurut Pararaton, sepeninggal Sri Raja Sawardhana selama 3 tahun antara tahun Saka 1375 dan 1378 atau 1453 hingga 1456 Masehi, Majapahit dalam keadaan tanpa raja atau telung tahun Tan Hana Prabu. Keadaan tanpa raja ini berakhir pada tahun Saka 1378 hingga 1456 Masehi ketika Bre Wengker naik tahta dengan gelar Hangyang Purwowiseso. Pada Prasasti Waringin Pitu disebutkan bahwa pada masa pemerintahan Sri Prabu Kertawijaya pada tahun Saka 1369-1447 Masehi yang menjadi Batara Wengker adalah Girisa
Wardana Dyah Suryawikrama, yang menurut para raton, Bre Wengker ini adalah putra Sri Prabu Kertawijaya. Jadi, yang mengganti Bre Pamotan Sang Sinagara adalah putra dari Sri Prabu Kertawijaya. Hangyang Purwowiseso selama memerintah meneruskan kebijakan ayahandanya, Sri Prabu Kertawijaya, yang memberikan kedudukan-kedudukan penting kepada kerabat-kerabatnya yang memeluk agama Islam. Di era pemerintahan Hangyang Purwowiseso, Raden Patah, saudara lain ibu, diangkatnya menjadi pecat tondo di Bintoro, bawahan Adipati Demak. Lembu Suro, Raden Kusen, putra Aryo Damar, yang merupakan kemenakannya, diangkat menjadi pecat tondo di Terung. Saudaranya yang lain, Bathara Katong, yang beragama Islam, diangkat menjadi raja di Wengker. Raden Paku, keturunan Bre Wirabumi, diangkat menjadi raja muda di Giri dengan gelar Prabu Satmata. Bathara Wengker Hangyang Purwowiseso memerintah selama 10 tahun. Ia mangkat pada tahun Saka 1388-1466 Masehi dan didarmakan di Puri. Bre Hangyang Purwowiseso muksa dinarmo ing Puri Isaka Brahmana Nagagni Sitangsu. Ia digantikan oleh putranya Bre Pandan Alas. Bre Pandan Alas Dyah Suprabawa, yang saat itu menjadi Batara di Tumapel, yang naik tahta dengan gelar Singawikrama Wardana, yang dalam prasasti Trowulan 3 disebutkan memiliki permaisuri Bre Singhapura Dyah Saripura Rajasa Wardana Dewi. Sedulurku yang berbahagia, Sri Prabu Singawikrama Wardana yang naik tahta pada tahun Saka 1388-1466 Masehi itu hanya berkuasa selama 2 tahun. Sebab berbagai kebijakannya yang sama dengan kebijakan kakeknya, yakni Sri Prabu Kertawijaya, dan sekedar melanjutkan ayahnya Hangyang Purwowiseso, memberi peluang kepada kerabat-kerabatnya yang beragama Islam untuk menjadi pejabat kerajaan, menjadikannya sangat dibenci oleh kerabatnya sendiri. Tahun 1390 Saka atau 1468 Masehi, terjadilah pemberontakan besar yang diduga dipimpin Bre Kertabumi, putra Bre Pamotan Sang Sinagara. Para raton menyebut dalam pemberontakan itu Sang Noto sah saking kraton, atau sang raja pergi meninggalkan kerajaan. Sri Prabu Suraprabowo lari dari ibu kota Majapahit dan berkuasa di Daha sampai mangkatnya pada tahun Saka 1396 atau 1474 Masehi. Ketika Sri Prabu Suraprabawa mangkat pada tahun Saka 1396 atau 1474 Masehi, Bre Kertabumi mengangkat diri sebagai Maharaja Majapahit satu-satunya. Tetapi tindakan Kertabumi itu ditentang oleh keturunan Sri Prabu Kertawijaya dan para adipati pesisir Muslim yang diangkat oleh Sri Prabu Hangyang Purwowiseso dan Sri Prabu Suraprabawa. Saat itu di Majapahit terdapat 2 orang raja. Yang pertama, Bre Kertabumi yang berkuasa di Wilwatekta. Yang kedua, Dyah Ranawijaya,
putra Sri Prabu Suraprabawa Singa Wikrama Wardana yang menggunakan gelar Abhiseka Girindra Wardana. Sedulurku sekalian, kiranya cukup sekian dulu apa yang bisa saya sajikan terkait kemunduran Majapahit di masa telung tahun Tan Ono Prabu sebelum dan sesudahnya. Maka ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam sejarah, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.